siang Pak Irjen. Pak Irjen, gimana melihat nih kemarin Nikita dan Reza Gladys sudah dipertemukan di dalam persidangan? Tanggapan Bapak sebagai seorang pakar hukum melihatnya seperti apa, Pak? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Seperti dugaan saya sebelum sidang pembuktian dalam materi pokok perkara, saya sudah pernah sampaikan kepada media juga bahwa disinilah dibutuhkan ajang pembuktian, ajang data, fakta, saksi ahli, saksi adecar atau saksi-saksi yang menguatkan karena itu terjadilah peristiwa ini. Ternyata terbukti apa yang saya katakan. Jadi apa yang saya sampaikan terbukti. Dulu juga masalah perdata saya bilang ngapain, ternyata dicabut. Nah, karena saya melihat itu secara runtut ya, mengalir berdasarkan mekanisme hukum dan fakta hukum. Nah, sekarang masuk kepada agenda pokok permasalahan. Seperti yang sudah saya sampaikan kepada rekan-rekan, pada saat materi pokok perkara pasti akan dihadapkan yang namanya Nikita dengan Reza, karena mereka yang berkaitan. Nah, kalau saya lihat di dalam perjalanannya adu argumentasi di depan hakim, JPU maupun kuasa hukumnya, ada beberapa hal yang saya petik. Yang pertama yaitu tentang masalah ucapan daripada Reza Gladys, masalah abu-abu. Ya. Abu-abu ini tanda kutip, abu-abu apa kan nggak jelas. Kenapa kalau ini masalah abu-abu kok bisa pindah uang? Kan tidak nyambung. Berarti tanda kutip ada suatu peristiwa yang ditutupi atau untuk menutupi supaya jangan ribut di speak up, kan gitu. Yang kedua, kemudian kita membuat produk juga depan hakim itu bahwa produk ini, bahwa ini salah satu contoh bahwa produknya bermasalah, kira-kira gitu kalau menurut hemat saya ya. Nah, sebenarnya menurut hemat saya berkali-kali saya sudah sampaikan, ini kan sudah kisru. BPOM kenapa nggak bunyi untuk memfilter, memfasilitasi atau memberikan tanggapan dan jawaban tentang situasi kondisi itu. Nah, ini kan jadi akibatnya seperti kayak gini. Nah, sekarang Nikita dan kuasa hukumnya mulai membuka Pandora itu kan. Apa yang saya sampaikan nggak usah kau telan sendiri itu. Ya, peristiwa kan sudah korban, buka saja. Sebab asal muasalnya peristiwa terjadinya pemindahan uang baik transfer maupun secara kontan. Nah, ternyata kemarin dibuka bahwa BPOM supaya bertanggung jawab segala macam, kemudian terjadi ini karena ada produk daripada skincare-nya Dr. Reza yang bermasalah untuk ditutupi. Kan itu kira-kira. Nah, beranjak kepada pemindahan uang ini sebab awalnya. Tapi saya katakan bahwa saksi-saksi yang disebutkan dalam BAP itu pasti akan dipanggil. Nanti lihat aja. Ternyata Reza sudah mengungkapkan bahwa dalam peristiwa ini ada fasilitator. Fasilitator atau mediator yang bernama Dr. Oki. Ya, untuk menyatakan kepada Reza sudah kasih saja, sumpah aja tuh mulutnya dengan uang itu supaya diem, jangan speak up. Saya rasa kalau media ataupun rakyat ataupun publik atau netizen mencermati ini, sumpal aja itu mulut, berarti ada sesuatu yang ditutupi. Nah, terus kenapa diikuti sumpal untuk apa? Kenapa mau kalau seandainya itu abu-abu yang disampaikan itu, kenapa kok mau kalau memang benar? Rugi amat uang sampai 4M. Nah, yang tadinya 5M loh ya, melalui fasilitator antara Dr. Oki kemudian menemui ataupun menghubungi yang namanya Mail. Kan gitu. Makanya ada 369 Yunto 55. Jadi kalau 369 ayat 1 Yunto 55 itu berarti ada yang turut serta atau penyertaan. Nah, akibatnya muncullah semua di agenda sidang terbuka, kan gitu. Saling memberikan argumentasi. Ini kan masih panjang nih. Nah, kemudian yang disampaikan silakan saja. Menurut hemat daripada terdakwa itu apa, menurut daripada saksi pelapor apa, silakan. Dalam inmanya kan tidak ada keputusan dan belum ada keputusan dari pengadilan dan belum ada tuntutan dari JPU. Yang jadi masalah kan saya berkali-kali, sebenarnya jangan kita terlalu fokus terus bertahan bahwa tidak ada pemerasan itu pemerasan. Makanya 369 ayat 1 dibuka baik-baik itu buku.
dibuka itu kitab undang-undang itu, ya. Kan dinyatakan di situ ya, telah seorang melakukan perbuatan tindak pidana dengan cara melawan hukum, mencemarkan nama baik atau mempublikasikan nama aktivitas orang lain dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan baik sebagian maupun seluruhnya. Kesimpulan dari penerapan pasal itu apa? Apabila kau nggak kasih uang sama saya speak up, saya publikasikan, saya cemarkan nama baikmu. Dan supaya jangan bunyi ini, kasih saya. Kira-kira itu kalau diartikan secara hukum begitu. Namun ya silakan saja saling memberikan argumentasi. Ini kan sudah fakta-fakta persidangan. Nanti siapa lagi yang akan dipanggil? Ya mungkin yang disebutkan ada doktif juga mungkin nanti akan dipanggil. Nah di fakta-fakta persidangan inilah yang dibutuhkan kepiawaian daripada masing-masing pihak, baik kuasa hukumnya si Nikita maupun kuasa hukumnya daripada si Reza Gladys. Nah, cuma saya berharap pada saat konferensi pers daripada Reza Gladys CS ya, saya akan ikuti. Jangan kelebihan spuyer juga. Nanti terjebak dengan ucapan dan kata-katamu, akibatnya blunder, akibatnya di situ titik critical point kelemahanmu yang diambil dan kamu bisa dilaporkan nantinya. Hati-hati. Jadi lebih bagus hadapin aja sidang ini dengan konstruksi yang ada, gitu loh. Karena dari pihak ini kita kan sudah berusaha untuk bagaimana mengangkat ke permukaan pokok-pokok permasalahan agar ada keterlibatan Reza dan tetap diperiksa. Nah, pihak Reza jangan membuka Pandora, dipancing, ya mohon maaf nih dipancing sama media, kebuka, kau punya kelemahan-kelemahan, kau speak seolah-olah sudah hebat kau speak, padahal yang kau speak up itu justru menjatuhkan kau nantinya, karena ada critical point yang saya lihat justru membuka kelemahanmu. Saya ikuti semua, jadi itulah kira-kira. Tapi namun demikian, saya kan equal, berada di tengah-tengah. Saya tidak berada di satu sisi pun. Saya berada pada tegaknya hukum. Silakan aja nanti masing-masing pihak untuk memberikan argumentasi hukumnya. Yang penting argumentasi hukum itu berdasarkan data, fakta. Nah, sehingga mengalir tidak hanya sekedar yang katanya, tapi fakta hukum, data, fakta. Nah munculkan juga saksi-saksi itu. Munculkan juga apakah ahli ada, nanti ahli pidana itu apakah ini mengalir betul-betul sesuai dengan konstruksinya, atau mungkin ada penerapan pasal lain, atau mungkin penerapan hukum yang lain berdasarkan keahlian daripada ahli pidana yang menjadi pegangan ataupun pertimbangan daripada hakim maupun JPU. Nah, mungkin ada saksi ada chart. Siapa saksi ada chart itu? Nah, saksi ada chart itu adalah saksi yang meringankan dia bahwa peristiwa tidak seperti apa yang disampaikan oleh orang-orang tertentu atau saksi pelapor dan lain sebagainya. Itu kira-kira media ya. Terkait Reza menyeret nama Dr. Oki dan Abang gimana? doktif kemungkinan bisa jadi the next SK juga nggak sih Pak? Masalah kalau memang betul terbukti, kan nanti kan di fakta persidangan kan menyeret nama Dr. Oki, ya nanti akan diperiksa apakah bersesuaian keterangan daripada Dr. Reza dengan menggandeng Dr. Oki supaya bisa jadi fasilitator atau mediator kepada pihak Nikita melalui Mail. Nah sekarang apakah yang disampaikan itu untuk menutup mulutnya atau menyumpal mulutnya itu betul, sehingga dilakukanlah apa ya yang disampaikan oleh Dr. Oki sebagai kepanjangan tangan. Nah, dilakukan ini, walaupun yang dilakukannya kan jadi akibatnya menabrak hukum juga. Kalau kasar orang ngomong, tidak ada api, tidak ada asap. Tidak akan mungkin uang berpindah cuma-cuma tanpa ada suatu sebab. Dan jumlahnya cukup besar, 4M loh. Yang tadinya dari 5M ya. Apa mungkin? Apakah sudah manusia beramal benar nih? Nah, berarti ada sesuatu yang ditutupi. Nah inilah yang nanti dipertegas maksud dan tujuan Dr. Oki menyampaikan itu kepada Reza Gladys. Kemudian kok bisa langsung nyambung ke si Mail, kepanjangan tangan daripada Nikita. Kemudian selanjutnya, kalau memang ini bukan pemerasan sebagai, kenapa kau mau kasih itu rekeningmu ya untuk dipindahkan uang dan menerima secara tunai kepada dirimu? Ini yang harus dipertahankan, harus diberikan argumentasi hukum yang kuat. Sekali lagi tidak akan mungkin uang berpindah secara cuma-cuma, suatu hal yang impossible. Kan berkali-kali saya katakan nih, kita kau bunyi supaya jangan kau aja, ini meringankan kamu juga. Kalau orang kata bilang justice kolaborator itu ya, membuka Pandora ini kena bukan saya aja kena begini, karena pihak daripada
si pelapor ternyata begini, sehingga ada pertimbangan hakim nanti. Gitu loh. Jadi tidak berat-berat di dia sendiri gitu loh. Kita kira-kira ya. Pak, ini juga sebut pihak Reza Gladys dan suami briefingannya kurang rapih gitu. Terkait dengan statement-statement yang dilontarkan Reza ke hakim. Ya itu silakan aja pihak NIR untuk menganalisis sendiri. Yang berhak menganalisis kan nantikannya kan pihak JPU dan pihak hakim. Makanya saya katakan setiap pihak, apalagi dia di statusnya sebagai terdakwa, lumrah dan manusiawi, dia akan memberikan argumentasi menurut alam pikirannya. Nah, supaya ini juga menjadi pertimbangan hakim atau jaksa. Sah-sah saja, nggak ada masalah itu ya. Makanya saya bilang kan dia kan pengen melepaskan jerat hukum dari dirinya atas perbuatan yang sudah terjadi, dan fakta sudah ditahan dia kurang lebih 5 bulan kalau nggak salah. Ya. Nah, bagaimana supaya minimal meringankan daripada sanksi hukum dia? Ya, dia akan ngomong dong apa kelemahan Reza Gladys. Nah, kalau Reza Gladys, ya saya kan nggak perlu ngomong, kan hakim yang menentukan. Saya lihat banyak titik-titik critical point yang harus dicermati di situ. Itu yang ditembus oleh kuasa hukumnya. Tembus. Jadi ya, apakah menurut kamu ini begini? Tembus saja. Dari mana asal muasal uang itu? Kenapa kamu serahkan kepada si Nikita? Tujuanmu apa sih sebenarnya? Itu lebih substantif. Jadi apakah kira-kira untuk menyerahkan ini? Menurut itu abu-abu. Jadi jangan jadi pengacara ini kita bikin ngambang juga gitu loh. Langsung menohok ke inti permasalahan. Gak usah ditutupi lagi yang sudah fakta. Kok uang ada kok, udah disita kok. Baik itu mobil maupun uang yang ada udah disita. Ya sudahlah, buka aja. Apa maksud tujuan penyerahan uang? Dalam rangka apa? Tujuannya apa? Jangan ikuti ya. Ini karena perkataannya ini abu-abu yang apa? Yang saya tanya itu kenapa kamu menyerahkan? Tujuanmu apa? Kepentingannya apa? Nah, sehingga dia akan berbicara di situ nanti titik poinnya, apakah pihak saksi pelapornya memberikan jawaban yang ngambang atau jawaban yang pasti. Nanti akan ketahuan, di situlah penilaian hakim untuk mencermati layak atau pantas, dan JPU juga bisa berpikir kira-kira ini pemberatan atau berat di mana. Nah, tapi kalau menutup harfiah hukum itu saya mendahului hakim, ya kayaknya berat, karena memang sudah ada buktinya, sudah ada faktanya, sudah ada. Jadi kalau dikatakan itu bukan pemerasan, ya kayaknya sumir ya. Itu pasti pemerasan itu. Cuma kriterianya yang perlu diperhalus sehingga betul-betul mendapatkan perhatian, pertimbangan daripada hakim. Itulah tugas daripada pengacara kuasa hukum itu untuk mengcounter. Nah, sekarang saatnya nih, ajang pembuktian, ajang data, munculkan semuanya untuk saling mengcounter satu sama lain. Nanti akan kelihatan nanti posisi dan konstruksi hukum yang sesungguhnya, termasuk dari pihak Nikita maupun pihak Gladys ataupun orang-orang yang berada di sekitarnya, baik itu fasilitator, mediator, apakah itu penyertaan atau turut serta. Ini akan kelihatan nanti benang merahnya pada saat ajang pembuktian. Kira-kira gitu ya. Oke. Mungkin terakhir kali ya,